Kalian pernah perhatiin nggak? Ada bulan sabit yang tipis banget di langit pas senja. Nah, penampakan yang kelihatannya sederhana itu, yang kita kenal sebagai hilal, ternyata adalah sebuah penanda suci yang ditunggu-tunggu jutaan orang. Tapi, apa sih sebenarnya hilal itu? Dan kenapa perannya bisa sepenting itu? Yuk kita kupas tuntas. Ini nih pertanyaan yang sering banget muncul. Dan mungkin kita semua pernah bertanya-tanya. Kenapa ya penentuan awal puasa Ramadan itu kadang bisa beda-beda tanggalnya? Nah, jawaban dari pertanyaan ini seru banget. Karena membawa kita melihat hubungan antara ilmu astronomi dan juga tradisi. Kunci buat ngejawab pertanyaan tadi itu ada di satu kata ini, hilal. Gampangnya gini, hilal itu adalah bulan sabit pertama yang bisa kita lihat setelah fase bulan baru. Inilah penanda dari langit yang jadi acuan utamanya. Oke, jadi apa sih sebenarnya hilal itu? Kalau kita lihat dari kacamata sains, biar paham kita perlu mundur sedikit ke hal yang paling dasar, yaitu gimana cara kita melihat bulan dari bumi. Oke, fakta pertama yang harus kita ingat, dan ini penting banget. Bulan itu, sama kayak planet kita, bumi, adalah benda langit yang gelap. Dia nggak memancarkan cahayanya sendiri kayak matahari. Jadi, semua bentuk bulan yang kita lihat di langit, mulai dari sabit, separuh, sampai purnama, itu sebenarnya cuma pantulan cahaya matahari. Kita di bumi cuma bisa melihat bagian bulan mana yang kebetulan lagi menghadap dan kena sorot matahari. Simpel kan? Nah, di sini kita bisa lihat posisi hilal itu ada di mana. Lihat deh siklusnya. Kan mulai dari bulan baru, pas bulan seolah-olah menghilang dari pandangan kita. Terus, begitu dia sedikit bergeser di orbitnya, muncullah seberkas cahaya tipis di langit senja. Nah, itu dia, hilal, tanda dimulainya siklus yang baru. Oke, sekarang kita udah ngerti nih sains di baliknya. Yuk, kita geser buat lihat gimana penampakan sederhana ini ternyata punya peran yang luar biasa penting dalam budaya dan agama. Nah, ini dia kenapa hilal itu krusial banget. Kemunculannya itu kayak sinyal mulai untuk bulan yang baru. Artinya apa? Artinya hilal inilah yang menentukan kapan Ramadan dimulai dan kapan tiba waktunya merayakan Idul Fitri. Makanya, setiap hari ke-29 dalam kalender Hijriyah, para ahli bakal bersiap-siap melakukan pengamatan. Nah, ini nih bagian yang makin seru. Ternyata, nggak sembarang bulan sabit tipis bisa disebut sebagai hilal yang sah. Ada kriteria astronomis yang spesifik banget dan harus dipenuhi. Coba saya tanya ke kalian, kalau kalian lihat bulan sabit yang tipis banget di langit, apakah itu udah pasti hilal yang menandai bulan baru? Jawabannya, ternyata bukan. Dan inilah yang sering bikin banyak orang bingung. Ternyata ada dua jenis bulan sabit tipis di langit, dan kita harus bisa bedain keduanya. Dan di sini kelihatan jelas banget bedanya. Ada yang namanya bulan sabit tua, itu sisa terakhir bulan dari siklus sebelumnya, dan munculnya di pagi hari, sebelum matahari terbit. Beda ya. Nah, hilal yang kita cari itu adalah bulan sabit baru yang muncul pertama kali sesaat setelah matahari terbenam. Jadi waktu kemunculannya itu adalah kunci. Selain waktu, ada satu angka sakti lagi yang jadi penentu, 3 derajat. Supaya bisa disebut sebagai hilal yang sah, bulan sabit itu posisinya harus minimal 3 derajat di atas ufuk pas matahari terbenam. Ini bukan angka asal-asalan loh, ada alasan ilmiah yang penting banget di baliknya. Jadi, kenapa sih harus 3 derajat? Gini, kata para astronom, kalau ketinggiannya di bawah itu, cahaya hilal yang redup banget bakal ketelen atau kalah terang sama sisa cahaya matahari di ufuk barat yang disebut syafaq. Jadi, angka 3 derajat ini adalah batas minimal supaya bulan sabit itu bisa terlihat oleh mata. Oke, dengan semua kriteria dan aturan tadi, gimana sih proses pengamatan hilal di lapangan? Seperti yang bisa kalian bayangkan, ini bukan tugas yang gampang. Coba dibayangin tantangannya. Kalian itu lagi nyari seberkas cahaya yang tipis banget dan super redup. Waktu buat ngelihatnya juga sempit banget. Paling cuma sekitar 15-60 menit setelah maghrib. Habis itu dia keburu ikut tenggelam. Belum lagi cahayanya harus bersaing sama sisa terang langit senja. Ini benar-benar kayak balapan melawan waktu. Nah, karena susah banget itulah, sekarang tradisi pengamatan dengan mata telanjang sering banget dibantu sama teknologi. Teleskop-teleskop canggih itu membantu para ahli untuk memastikan penampakan yang mungkin hampir mustahil untuk dilihat oleh mata kita sendiri. Jadi, pada akhirnya, hilal itu jauh lebih dari sekedar fenomena langit ya kan? Dia itu adalah titik temu antara sains yang presisi, tradisi yang dihormati, dan sebuah penantian yang dirasakan bersama-sama. Cuma sepotong bulan sabit tipis dengan cahaya yang redup, tapi punya kekuatan untuk menyatukan jutaan orang. Ini jadi bikin kita mikir ya,
Apalagi yang bisa kita pelajari dari cara alam semesta mengatur ritme kehidupan kita?